Pertempuran dengan hewan iblis. Pada umur genap 8 tahun Qian telah membangkitkan kekuatan kultivasinya ke fana level 1 ini termasuk adalah jenius super yang apabila diketahui oleh sekte-sekte besar bakal terjadi perang besar yang dahsyat. Untuk memperebutkan bibit seperti ini yang kedepannya bakal membuat sekte menjadi kuat tak tertandingi. Yang bakalan bisa menjadi dewa, Qian berpikir. Kalau hanya hewan buas biasa saja sepertinya kekuatan fisikku susah untuk berkembang. Besok aku mesti masuk agak ke dalam hutan ini untuk menemukan hewan buas iblis agar tubuh fisikku dapat berkembang. Setelah selama 3 bulan Qian selalu bertempur dengan hewan buas dan tahapannya juga sudah naik menjadi tahap 2 fana. Qian juga sering mendapatkan tumbuhan spiritual tingkat rendah untuk dijual ke pasar dan mendapatkan koin emas yang lumayan. Qian bermaksud untuk masuk ke dalam hutan agak dalam keesokan harinya. Hari ini ia pun beranjak pulang untuk beristirahat. Sambil memanggul hewan hasil buruannya yang dimasukkan ke tas besarnya Qian lalu membawa ke pasar dan menukarnya dengan beberapa koin emas. Sesampainya di rumah, ibunya menanyakan, "Qianer, apakah kamu mendapatkan buruan hari ini?" Qian menjawab, "Dapat sedikit hari ini, Bu." Qian sangat menyayangi orang tuanya dan sangat menghormatinya. Sekarang postur tubuhnya sudah seperti lelaki berumur 14 tahun dengan dada pidang dan kokoh. Ayahnya yang selalu sibuk hanya sesekali menanyakannya karena sudah beberapa kali ayahnya menyelidiki anaknya di pinggiran hutan untuk berburu. Makanya ayahnya merasa tidak masalah. Setelah makan malam yang disediakan ibunya, Qian lalu pergi ke kamar dan berkultivasi. Qian yang memiliki seni kultivasi dasar dan seni bela diri tingkat rendah hanya bisa berkultivasi yang lambat kemajuannya. Tetapi Qian sangat tekun dan pekerja keras. Pada keesokan harinya Qian bangun dan merasa segar ia bersiap untuk membersihkan badan. Setelah itu ibunya memanggilnya untuk sarapan dan menyediakan bekal untuk anaknya berangkat ke hutan. Setelah makan Qian lalu berangkat, setengah jam kemudian Qian mulai memasuki kawasan hutan pinggiran dan terus berjalan masuk ke dalam. Setelah 1 jam berjalan ia melihat ular api sedang berjemur di lapangan terbuka. Ular api iblis level 1, kurasa aku dapat menaklukkannya. Hewan buas iblis level 1 awal sama dengan kultivator fana level kelima. Qian lalu berindap-indap untuk mendekatinya. Setelah berjarak sekitar 10 meter ia yang telah menyiapkan belatinya. Qian lalu menerjang dengan kecepatan tercepatnya. Sang ular merasakan ancaman dari belakang lalu mengelak menjauh dan berbalik. Dilihatnya seorang anak lelaki. Ular itu memandang remeh terhadap anak tersebut. Ular itu lalu mengibaskan ekornya untuk menghantam pinggang sang manusia. Tetapi Qian mengelak dan melompat dengan gesit. Qian maju dan mengincar tenggorokan ular. Tapi ular tersebut mengelak dan menyemburkan bisanya ke Qian. Qian lalu dengan cepat mengelak dari asap racun yang dikeluarkan ular. Dengan bergerak zigzag dan maju melengkung. Qian melompat di atas kepala ular dan menancapkan belatinya di atas kepala ular. Tetapi kulit ular sangat kuat, hanya meninggalkan sedikit goresan. Qian pun menggertakkan giginya dan terus menyerang. Pada saat tepat posisinya di bawah sang ular. Qian dengan cepat menusukkan belatinya ke tenggorokan ular dan menembusnya serta mengoyak kulit tenggorokan ular tersebut. Hal ini menyebabkan sang ular menggeliat kesakitan. Ular itu mengibas-ngibaskan kepalanya ke sana kemari. Akhirnya karena saking brutalnya, kepalanya menghantam batu dan pecah bersama batu TSB. Sungguh mengerikan kekuatannya, sepertinya kekuatanku belum mencukupi untuk membunuh hewan yang lebih tinggi tingkatannya. Qian lalu beristirahat untuk memulihkan kekuatannya. Setelah itu Qian lalu mengambil inti iblis sang ular. Dan menguliti ular tersebut dan membawa beberapa dagingnya kemudian menyimpannya di tas ranselnya. Setelah 1 jam beristirahat dan memulihkan kekuatannya, Liu Xian lalu berangkat lagi dengan hati-hati. Terus memantau kanan kirinya untuk berjaga-jaga karena hutan sangat lebat. Takutnya disergap hewan iblis yang lain, sambil berjalan dengan berindap-indap memasang mata dengan teliti maju sampai 1 jam kemudian. Qian melihat 2 ekor marmut besi yang sebesar sapi di depannya. Hewan jenis ini memiliki pertahanan yang sangat kuat tetapi minim serangan yang mematikan. Sambil beridap-indap Liu Xian lalu bergerak mendekati hewan iblis tersebut. Kemudian langsung berlari sekencang yang Liu Qian bisa untuk menikam leher hewan tersebut. Karena hewan tersebut yang tidak menyangka diserang manusia tidak dapat mengelak kemudian dihantam belati Qian. Tetapi belati tersebut tidak dapat menggores kulitnya sedikit pun. Liu Qian kemudian melompat mundur. Dia sangat takjub dengan tebalnya kulit hewan tersebut. Sekarang mereka berhadap-hadapan. Bersiap-siap menyerang. Qian kemudian bergerak zigzag untuk membingungkan hewan tersebut. Dan melompat menghantamkan belatinya ke perut hewan tersebut yang dapat dilak hewan tersebut. Mereka pun bertarung 2 lawan 1. Setelah setengah jam berlalu sudah ada beberapa bekas luka di tubuh Qian. Sedangkan kedua hewan belum ada luka. Qian pun berpikir, apabila terus begini aku akan kehabisan energi, aku harus mencari kelemahannya,
ia pun mengincar mata hewan tersebut. Setelah 10 menit berlalu Xian dapat menusukkan belatinya ke mata salah satu hewan. Tetapi karena sebelum tertusuk sang hewan menutup matanya belatinya tidak dapat menembus matanya. Bahkan tidak tergores, ia terus berpikir. Coba perut bagian bawahnya. Karena perutnya yang berwarna putih dan agak lembut. Qian lalu mengincar perut hewan tersebut. Setelah bertarung selama setengah jam lagi Liu Chen dapat menghantamkan belatinya ke perut dan mengoyak perut salah satu hewan tersebut. Qian menjadi girang. Sambil ngos-ngosan ia pun menjerit. Sekarang aku telah tahu kelemahanmu, matilah kalian. Qian kemudian menyerang hewan satunya lagi. Setelah pertarungan 10 menit ia berhasil mengoyak perut hewan yang satunya lagi. Kemudian tak berapa lama kedua hewan tersebut tewas. Qian langsung terduduk saking letihnya. Sampai 1 jam. Kemudian Liu Chen membelah hewan tersebut yang telah tewas. Hal ini membuat kulitnya tidak sekeras sewaktu hewan ini masih hidup. Dan Qian lalu mengambil inti iblis mereka. Dagingnya dan kulitnya disimpan di tasnya. Sepertinya hari ini cukup. Qian pun beranjak pulang, begitulah ia. Sampai 2 bulan kemudian tahap kultivasinya naik ke tahap 3 fana. Tetapi kekuatan fisiknya seimbang dengan tahap 9 fana karena sangat terlatih dengan keras dan mengalami pertempuran hidup dan mati beberapa kali, membuat pengalaman bertempurnya sudah lumayan hebat. Dengan bakat dan otak yang jenius, aku harus ke kota untuk mencari seni bela diri yang lebih tinggi. Karena sekarang seni bela diriku sangat rendah dan sangat susah untuk meningkatkan seni bela diriku, besok aku akan menanyakan ke ayah apakah ia ada ke kota atau tidak. Bila tidak maka aku akan berangkat ke kota sendirian untuk mencari seni bela diri yang lebih tinggi tingkatannya. Ayahnya adalah seorang pedagang yang sering pergi ke kota untuk berbisnis. Setelah bertekad untuk ke kota mencari seni bela diri yang lebih tinggi, ia pun mengeluarkan semua uang simpanannya dan menghitungnya. Selama lebih setengah tahun, ia telah mengumpulkan banyak uang koin emas dan perak, seni bela diri angin dan petir. Setelah membuat persiapan, ayah dan anak berangkat menuju ke kota. Bersama beberapa pelayan ayahnya yang membantu mengangkat barang-barang dagangan dengan gerobak kuda. Berangkatlah mereka. Sepanjang perjalanan aman-aman saja dan lancar. Dan setelah berjalan sampai setengah hari tembok kota Xiu sudah terlihat yang megah. Setelah sampai ke gerbang kota mereka kemudian mengantri untuk masuk ke kota, dan menunggu setengah jam sampai giliran mereka. Setelah melalui pemeriksaan dan melaporkan identitas dan membayar biaya masuk kota. Mereka kemudian masuk ke kota Xiu. Kota Xiu termasuk kota yang lumayan besar dan berpenduduk 5 juta jiwa. Dengan wilayah yang lumayan lebar bahkan termasuk padat penduduknya. Ayah Chen kemudian membawa mereka masuk ke rumah makan. Dan memilih makan di lantai 1 yang kebetulan hari itu tidak berapa ramai. Setelah memesan makanan dan menunggu beberapa saat, hidangan kemudian sudah tersedia di meja makan mereka. Mereka kemudian makan dengan lahap. Liu Xian lalu berkata, memang masakan di kota lebih enak dan banyak macamnya hehehe. Ayahnya hanya tersenyum lembut dan mengacak rambut Chen lembut. Setelah setengah jam semua hidangan di meja habis ludes masuk ke perut mereka. Ayah Chen lalu mengajak mereka berangkat ke tempat bisnisnya. Setelah berjalan selama 15 menit. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang dituju. Ayahnya Liu Chen kemudian disambut oleh seorang pria setengah baya yang elegan dan mewah. Ayah Liu Chen kemudian memperkenalkan anaknya kepada pria tersebut. Qiner, kenalkan Tuan Tan Bu adalah rekan bisnis ayah. Tuan Tan ini anak saya Liu Chen. Chen kemudian menangkupkan tangannya memberi hormat kepada pria tersebut. Tuan Tan senang bertemu dengan Anda. Pria tersebut merasa suka dengan sifat Chen. Ia senang juga bertemu denganmu, nak. Apakah kamu sudah berkultivasi? Tuan Tan terkejut setelah memindai tubuh Chen. Matanya bersinar kagum. Hanya mulai berkultivasi dan kebetulan sudah dapat membangkitkan tubuh fana Tuan. Ini hanyalah sedikit keberuntungan saja. Dengan rendah hati Chen menjawab. Pria tersebut menatap Chen dengan kagum. Luar biasa, kalau saya lihat dan taksir umurmu masih 9 tahun kurang ya. Chen lalu berkata dengan sopan. Benar Tuan. Pria tersebut kemudian menanyakan kepadanya. Apakah kamu berniat masuk sekte? Kalau kamu berniat, aku bisa merekomendasikan dirimu langsung masuk sekte kalau kamu mau dan tanpa tes di sekte nomor 1 di kekaisaran kita. Liu Chen kemudian menjawab. Umur aku masih belum genap 9 tahun Tuan, nanti setelah aku cukup umur. Aku akan mencari Tuan. Dengan sopan Liu Chen menjawab. Ayah Chen hanya tersenyum lembut dan merasa bangga dengan anaknya. Setelah ngobrol, Chen kemudian permisi kepada ayahnya dan permisi kepada pria tersebut. Liu Chen lalu pergi berkeliling kota Zhou melihat kanan kiri dengan deretan gedung bertingkat dan jalanan yang ramai. Liu Chen berniat mencari pusat dagang mawar emas. Karena pusat dagang tersebut menjual beraneka ragam jenis senjata, seni bela diri, pil dan lain-lainnya.
Setelah berjalan beberapa saat Liu Chen melihat toko yang dicarinya. Liu Chen kemudian masuk dan melihat sekeliling ia berkata dalam benaknya. Wah, sungguh toko yang sangat besar dan lengkap. Tiba-tiba seorang wanita cantik dengan seragam pelayan toko pun menghampiri Liu Chen. Tuan muda, selamat datang. Apakah ada yang bisa saya bantu? Dan, ya, saya mencari pil pengisi energi Qi dan pil penyembuh, apakah tersedia di sini? Ada, tuan muda. Sang pelayan lalu mengantar Chen ke counter khusus menjual pil. Lalu memperlihatkan pil pengisi Qi dan pil penyembuh. Liu Chen kemudian melihat dan merasa pas. Liu Chen lalu menawar. Saya ambil 50 butir pil penyembuh dan 30 butir pil penambah Qi, berapa harganya? Sang pelayan pun menghitung semuanya. 160 koin emas, tuan muda. Liu Chen kemudian tanpa menawar langsung membayarnya. Lalu memasukkannya ke dalam kantongnya. Setelah itu sang pelayan bertanya. Tuan muda, apakah berniat membeli yang lainnya? Liu Chen kemudian menjawab. Apakah di sini dijual buku seni bela diri? Ada, tuan muda, mari. Sang pelayan kemudian membawa Chen ke counter khusus buku seni bela diri. Di sana terlihat deretan buku-buku tua berbagai jenis seni bela diri. Silakan dipilih, tuan muda. Mata Chen berbinar melihat barisan buku-buku seni bela diri yang sangat banyak. Seni bela diri terbagi atas 5 tingkat. Dan 5 tingkatan dibagi 3 tahap, yaitu awal, tengah dan akhir. Tetapi di dunia tengah hanya ada seni bela diri tingkat 3 tengah saja, itu pun sangat-sangat susah untuk mendapatinya. Kalaupun ada maka harganya juga selangit. Karena hanya ada di pelelangan yang harganya sungguh fantastik. Di setiap sekte hanya ada beberapa buku seni bela diri tingkat 3 awal. Dan sangat sedikit yang tahap tengah, sedangkan yang lebih tinggi sudah dianggap legenda atau kebanyakan mengatakannya mitos. Liu Chen lalu berjalan perlahan-lahan memindai judul buku-buku yang disusun tersebut. Buku-buku tersebut tidak dapat dibuka karena semua buku di tempat tersebut disegel dengan segel formasi tingkat tinggi. Pembeli hanya bisa membaca judul dari buku saja. Setelah 2 jam berkeliling mencari buku yang dirasa sesuai dengan keinginannya, matanya bersinar dan nampak cerah melihat judul buku seni bela diri angin dan petir. Liu Chen kemudian menanyakan kepada pelayan. Berapakah harga buku ini? Sang pelayan pun terperanjat. Ini, tuan muda, buku ini adalah buku seni bela diri tidak lengkap, dan sangat jarang orang dapat mempelajarinya. Apakah tuan muda mau? Liu Chen kemudian menjawab. Aku mau tahu dulu harga buku ini. Apabila aku merasa sesuai dengan harganya, aku mau juga mencobanya. Tuan muda, buku ini harganya 500 koin emas. Liu Chen menjadi tertegun mendengar harganya. Apakah ini gak salah? Masa buku tidak lengkap dijual harga semahal itu? Tuan muda, kalau begitu tunggu sebentar, saya akan memanggil manajer bagian buku seni bela diri. Liu Chen kemudian mengangguk dan menunggu. Tidak lama menunggu datanglah seorang pria agak sedikit gemuk dan berwajah ramah. Dan sang pelayan menanyakan Chen. Tuan muda, aku dengar Anda menawar buku seni bela diri angin dan petir, apakah itu benar? Ya, aku hanya ingin mengetahui harga sebenarnya dari buku ini, apabila aku merasa cocok dan mampu maka akan aku beli. Sang manajer kemudian menjawab. Tuan muda, sebenarnya buku ini tidak lengkap, setengahnya hilang. Makanya diletakkan di barisan buku tingkat 1 awal. Sedangkan apabila buku ini lengkap, kemungkinan besar ini adalah seni bela diri di atas tingkat 2 awal atau lebih tinggi lagi. Liu Chen menjadi tertegun mendengar jawaban sang manajer. Tetapi buku ini kan tidak lengkap dan katanya sangat susah untuk dipelajari, apakah aku mau membeli sesuatu yang belum tentu dapat aku pelajari? Liu Chen menjawab. Sang manajer kemudian terdiam sambil mengelus dagunya yang licin tanpa jenggot. Manajer berpikir buku ini sudah ada di rak ini lebih dari 30 tahun. Namun setelah beberapa kali dibeli orang kemudian dikembalikan lagi karena pembelinya merasa dibohongi dan tidak dapat dipelajari ilmu yang tertulis di buku tersebut. Sang manajer kemudian menjawab. Begini tuan muda, aku akan memberi kompensasi dengan harga 200 koin emas kepada Anda. Tetapi setelah Anda membeli buku ini maka buku ini tidak dapat kembalikan lagi. Bagaimana tuan muda? Liu Chen jati terdiam. Liu Chen jati curiga. Buku ini pasti sangat-sangat susah dipelajari, makanya langsung menurunkan harga lebih setengahnya. Begini saja tuan manajer, aku hanya memiliki uang 150 koin saja, dan aku bersedia membayar dengan semua uang aku. Dan berjanji tidak akan mengembalikan lagi buku ini, bagaimana? Sepakat. Langsung sang manajer menjawab. Sudut bibir Liu Chen menjadi berkedut. Liu Chen lalu memandang sang manajer dan merasa dia menawar masih terlalu tinggi. Sambil menggertakkan giginya, Liu Chen kemudian membayar buku tersebut. Setelah dibuka formasinya menggunakan sebuah giok kecil, buku tersebut kemudian disimpannya ke dalam tasnya. Liu Chen berniat untuk kembali menjumpai ayahnya. Karena hari sudah sore, Liu Chen berjalan agak terburu-buru dan melewati gang yang sunyi.
Di tengah gang yang sunyi tersebut dari jarak 30 meter kelihatan dua orang. Yang satunya pria brewokan dengan tampang sangar dan yang satunya pria kurus bermuka pucat. Mereka seperti menunggu Liu Chen. Liu Chen memindai mereka dan dapat membaca mereka adalah kultivator fana level 4 dan 5, ia pun tidak merasa gugup ataupun takut. Qian dengan santai berjalan ke depan setelah berjarak 10 meter pria brewokan tersebut membentaknya. Hei, bocah serahkan tasmu atau nyawamu melayang. Qian terdiam beberapa saat kemudian menjawab dengan nada datar dan tatapan matanya sangat dingin menatap mereka. Apakah kalian perampok? Dan bandit tersebut pun tertawa. Hahaha, kami bukan perampok, kami hanya meminta pajak jalan untuk ditukar dengan bawaanmu semua. Dasar perampok, aku tidak akan memberikan sepeser pun kepada kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Pria tersebut tercengang dengan jawaban Chen. Karena dalam pikirannya Chen bakalan ketakutan gemetar dan lari. Tetapi ini malah menantang mereka. Pria brewok tersebut kemudian memerintahkan pria pucat itu untuk bergerak. Leibo patahkan kaki dan tangan bocah ini. Baik. Dengan sikap anggap enteng karena bagaimanapun juga. Mereka melihat Chen masih anak-anak yang belum berumur 10 tahun. Pria tersebut bergerak menerkam Xian. Tapi Xian tidak bergerak menghindar. Liu Xian lalu maju dan agak membungkuk ke depan. Satu tangannya menarik belati dan langsung menikam tenggorokan pria pucat tersebut. Pria pucat tersebut terkesiap dan panik berusaha mengelak. Tetapi Qian dengan tegas dan kejam langsung merobek tenggorokannya saat masih berada di atas. Akhirnya itu pria tersebut jatuh dan berusaha menutupi tenggorokannya. Tetapi tidak berselang lama pria tersebut kemudian tewas. Pria brewokan tersebut terkejut dan merasa agak ngeri. Dengan menggertakkan giginya, pria brewokan tersebut kemudian langsung menghajar dengan tangannya. Dengan niat menghantam kepala Liu Chen. Tetapi dengan gampang Qian mengelak. Kemudian langsung belatinya dimainkan dan menghantam perut pria tersebut. Tanpa dapat dielak oleh pria brewokan tersebut. Tidak berselang lama pria tersebut langsung ketakutan dan berniat melarikan diri. Tetapi Qian malah mengejarnya dan langsung menikam tengkuk pria tersebut. Yang menyebabkan pria tersebut tewas dengan tak rela dan menyesal memprovokasi iblis cilik ini. Setelah keduanya tewas, Qian mengambil cincin ruang angkasa kedua perampok tersebut. Kemudian memindainya dengan kinya. Liu Chen pun hanya dapat tersenyum sedikit. Kedua pria ini sangat miskin, hanya ada beberapa koin emas dan barang-barang tak berguna. Liu Chen kemudian memasukkan semua barang-barangnya ke dalam salah satu cincin dan memakainya. Liu Chen lalu pergi menjumpai ayahnya. Setelah itu mereka kemudian berangkat pulang. Tanpa ada halangan di jalan karena ayah Chen sering bolak-balik ke kota. Dan para perampok di jalan semua mengetahui kalau ayah Chen seorang kultivator yang lumayan kuat. Tengah malam mereka sampai ke rumah, dan Liu Chen kemudian membersihkan diri. Setelah itu, Liu Chen masuk ke kamarnya dan membuka buku seni bela diri angin dan petir untuk dipelajarinya. Memang dasar otak Liu Chen yang sangat encer. Liu Chen dengan cepat paham isi dari buku tersebut dan melakukan gerakan-gerakan di dalam ilusi otaknya. Sampai subuh baru Liu Chen dapat beristirahat dan tertidur. Pertempuran Chen di hutan Suhuang. Pagi ini di atas bukit kecil di belakang rumah keluarga kecil Liu di desa yang berdekatan dengan hutan Suhuang, seorang anak yang belum genap berusia 9 tahun terlihat sedang berlatih seni bela diri yang dibelinya di kota Xiao semalam pun terlihat. Ia bergerak sangat lincah dan setiap gerakannya bergemuruh dan terlihat di sekujur badannya ada petir-petir halus kecil yang berderak dan ia menggerakkan telapak tangannya ke arah sebuah batu sebesar gajah. Terlihat telapak tangannya dan bam! Batu tersebut pun bergetar dan sedikit bergeser. Hais! Tampaknya seni bela diri ini sangat susah untuk dipelajari, pantesan penjualnya bisa memberikan diskon begitu. Tadinya Chen sudah merasa kecut dan agak putus asa melihat buku teknik ini karena merasa sangat susah, dan keknya tak mungkin untuk melatihnya. Tetapi dia mengertakkan giginya dan konsentrasi penuh dengan ilmu ini, ia pun dapat memecahkan dan mendapatkan kulit dari ilmu ini. Tetapi ini masih kulitnya saja sudah dapat membuat batu ini bergeser sedikit, ini sudah lumayan, ia pun tersenyum senang. Coba kalau ki di telapak tangan, aku gunakan kekuatan penuh, apakah yang terjadi? Ia pun mencoba berkonsentrasi dan memasang posisi untuk bergerak dan memadatkan kinya di tangannya sekuat-kuatnya, kemudian dia bergerak dengan cepat menghantamkan telapak tangannya ke batu tersebut. Duak! Terlihat batu tersebut bergeser agak jauh dan ada sempalan sedikit di permukaan batu tersebut. Ha! Ia pun ngos-ngosan karena itu adalah pukulan terkuatnya tetapi hanya dapat membuat sompal sedikit di permukaannya. Saat ini ia tak tahu apabila sang manajer mawar emas melihat hasil dari pelatihannya, mungkin rahang sang manajer juga akan jatuh karena ilmu ini sudah dianggap tak mungkin untuk dilatih. Tetapi Chen berhasil melatihnya, biarpun masih berlatih, kulit dari ilmu tersebut itu sudah dianggap luar biasa, apalagi dilihat dari umur Chen bahkan sudah tidak masuk akal karena bakat ini sudah sangat menantang langit.
Dalam 1000 tahun belum tentu ada satu bakat seperti Qian. Qian terus berkonsentrasi berlatih ilmu ini sampai seminggu lamanya dan hanya menambah sedikit kekuatan dari ilmu ini. Aku harus berlatih bertempur di hutan baru aku dapat melatih ilmu ini dan mengetahui inti dari ilmu ini. Sekarang ia pun pulang dan beristirahat memulihkan staminanya. Ia menjumpai ayah dan ibunya mengatakan bahwa ia akan berlatih di hutan selama beberapa minggu. Awalnya sang ibu dan ayahnya melarangnya dengan keras tetapi ketika mereka melihat mata anaknya terlihat tekad yang sangat kuat terpancar mereka pun merasa tak berdaya dan akhirnya mengizinkannya. Tetapi kau harus berjanji tidak boleh masuk terlalu dalam ke hutan Suhuang karena itu sangat berbahaya. Baik ayah ibu. Qian menjawab, akhirnya setelah mendapatkan izin ia pun berbalik ke kamarnya untuk beristirahat. Paginya ibunya telah menyiapkan perbekalan makanan daging dendeng dan lainnya. Di pagi yang cerah ini terlihat seorang anak lelaki yang memiliki postur tubuh tegap dan kokoh yang terlihat seperti remaja berusia belasan tahun di hutan Suhuang. Ia terus bergerak ke dalam hutan dan terus memindai dengan ki dan sensitivitasnya. Ia dapat merasakan bahaya di sekelilingnya dalam jarak radius 10 meter keliling dan terus bergerak dengan pelan dan hati-hati. Dari kejauhan ia dapat merasakan seekor hewan buas iblis berjarak lumayan jauh, tapi ia tidak tahu hewan apakah itu karena rimbunnya pohon-pohon di sana. Setelah berjalan dengan hati-hati dan terus memindainya, ia pun melihat seekor bada api hewan buas iblis pun terlihat sedang duduk dan seperti menunggu. Terlihat hewan buas ini memiliki kekuatan di level 1 akhir, itu sama dengan kekuatan kultivator sejati level 5, Qian terus bergerak dan sekali-sekali merangkak. Hewan ini besarnya hampir menyerupai gajah besar. Akhirnya setelah mendekat dengan jarak sekitar 15 meter, ia pun menghantamkan kakinya menjejak tanah dan bergerak sangat cepat menusukkan belatinya ke arah perut sang badak. Sang badak yang memang gerakannya lebih lambat terkejut dan tidak sempat mengelak dan hanya mendengus. Oh, oh. Sang badak sangat marah, belati Qian pun menghantam perut sang badak tetapi jangankan membuat luka pada perut badak, tergores pun tidak. Gawat, pertahannya sangat kuat. Qian pun melompat menjauhi sang badak setelah menghantamkan belatinya ke perut sang badak. Mereka pun berhadap-hadapan, dan badak tersebut langsung berlari ke arah Qian bermaksud menyeruduk Qian dengan culanya tetapi Qian bergerak seperti angin dan mengelak ke sana kemari sambil tidak lupa mengerjakan tangannya dengan belatinya. Sudah berpuluh kali belatinya menghantam kulit sang badak tetapi belum ada goresan, sedangkan Qian sudah beberapa kali terkena sabetan ekor sang badak karena tidak sempat mengelak. Qian pun menyimpan belatinya bermaksud mengeluarkan ilmu angin dan petirnya, setelah itu ia pun bersiap dan bergerak mengerjakan telapak tangannya dan terlihat dengan mata telanjang telapak tangannya mengeluarkan sedikit cahaya kebiruan seperti petir terlihat ontayan-ontayan halus petir di tangannya dengan sekuat tenaga ia pun mengayunkan tangannya mengarahkannya ke tengkuk sang badak. Duag! Sang badak langsung tersungkur dengan kekuatan yang sangat kuat membuat sang badak agak linglung seperti orang mabuk. Tanpa membuang waktu, Qian mencabut belatinya dan bergerak cepat menusuk tenggorokan sang badak dengan kekuatan petirnya dan terlihat di ujung belati ada samar terlihat cahaya petir. Jeleb! Cepat Qian menusuk tenggorokan sang badak dan langsung mencabut belatinya. Terlihat darah mancur mengalir dari tenggorokan sang badak dan dalam tempo beberapa helaan nafas sang badak api pun tewas kehabisan darah. Ha! Untung saja, apabila badak tadi masih bertahan menyerangku, mungkin aku yang tercampak. Ia telah hampir menghabiskan semua ki di tubuhnya, hanya tersisa 3% ki di tubuhnya, ia pun mengeluarkan 1 pil penyembuh dan 1 pil penambah ki dan melakukan meditasi untuk menyerap pil. Setelah 1 jam menyerap pil, ia pun membuka matanya dan sudah dapat memulihkan setengah dari tenaganya. Ia pun mengambil kristal inti iblis binatang ini dan mayatnya dimasukkan ke dalam cincin ruang angkasanya, ia pun tersenyum lembut sambil melihat cincinnya. Lumayan juga memiliki cincin ini sangat praktis. Ia bergumam dan bangga dengan cincinnya yang biarpun cincinnya adalah barang kelas rendah yang hanya seluas 20 meter persegi tapi itu sudah termasuk sangat berguna bagi Qian. Ia pun melihat sekelilingnya dan terlihat sebatang tanaman bunga anggrek api tanaman spiritual kelas 2. Ia pun mencabutnya dengan hati-hati dan menyimpannya ke dalam cincinnya. Setelah itu ia bergerak mencari goa untuk beristirahat. Ia berkeliling terus dan ada beberapa hewan buas yang lebih rendah tingkatannya dari badak tadi dan berhasil membunuhnya dan menyimpannya ke dalam cincinnya sampai di dekat pinggiran sungai yang terlihat ada air pancur. Yang lumayan besar ia pun beristirahat sambil mengeluarkan potongan daging hewan iblis dan memanggangnya. Matanya selalu melihat sekeliling dan ia menggunakan sensitivitasnya untuk memindai sekelilingnya dan terus sambil memanggang, ia pun berkonsentrasi di air terjun tersebut karena ia merasa di sebalik air terjun terdapat lubang tetapi ia masih belum yakin. Ia pun terus memanggang dan setelah matang ia memakan daging tersebut dengan nikmat. Setelah makan ia pun mencuci mulut dan minum air di sungai tersebut dengan nikmat. Ia pun bergerak perlahan ke arah air terjun dan memindainya. Setelah yakin ia pun melompat dan memasuki dinding pertengahan air terjun tersebut dan setelah melewati air terjun itu dia pun sampai di mulut goa yang tertutup oleh air tersebut, ia pun menghirup napasnya kuat-kuat dan merasa sangat nyaman.
Dia merasa ki di gua ini sangat padat. Ki di sini sangat padat, apabila berkultivasi di sini selama 10 hari sama dengan di luar berkultivasi selama 3 bulan. Ia pun bergerak masuk ke dalam dan karena agak ragu dan menemukan tempat yang agak luas, ia pun mulai melakukan sikap lotus dan berkultivasi. Anak singa emas. Gua yang lebarnya mencapai 30 meter dan tinggi 15 meteran terlihat sangat megah. Juga terdapat stalagmit dan stalagmit di gua tersebut. Di pojokan gua terdapat seorang anak manusia sedang melakukan meditasi berkultivasi dan menyerap energi ki yang padat di gua tersebut. Dia terus menyerap energi ki dan memasukkannya ke dalam tubuhnya lalu mengedarkannya ke seluruh tubuhnya. Dan menyimpan kedantiannya sampai tengah malam Liu Qian melakukan kultivasi. Setelah itu Liu Qian lalu membuka matanya dan menghembuskan udara keruh melalui mulutnya. Sekarang ini tingkat kultivasi Qian telah meningkat ke fana level 8. Seminggu yang lalu Qian terus-terusan meningkatkan kultivasinya sebanyak 5 tingkatan dengan menggunakan pil. Qian melakukan itu karena dasar pondasinya sudah sangat memadai untuk mencapai tahap kultivasi fana level ke-8. Dan sekarang di dalam gua Liu Qian berkultivasi dan tidak dapat menekan kultivasinya lagi. Lalu langsung mencapai sejati level 1 dan pondasinya juga sangat stabil dan kuat. Pada saat ini Liu Qian dapat menekan kultivasinya. Apabila Liu Qian tidak menekan tingkat kultivasinya, Liu Qian yakin bahkan sejati level 5 pun pasti dengan gampang dapat ia tempuh. Tetapi Qian gak mau karena memikirkan pondasinya agar lebih kokoh di masa depan. Ini betul-betul adalah bakat yang sangat menentang langit di seluruh dunia tengah Qingxuan, bahkan dunia atas mungkin tidak pernah ada bakat seperti ini. Apabila para ketua sekte di seluruh dunia tengah mengetahuinya, maka akan terjadi perang dahsyat untuk memperebutkan genius ini, atau kalau tidak dapat merebutnya maka mereka akan berusaha membunuhnya. Liu Qian lalu melihat sekeliling goa. Dan di sebelah dalam ada 2 jalur goa lagi. Tetapi intuisinya mengatakan bahwa di dalam terdapat bahaya yang tidak dapat diatasinya, makanya Qian kemudian dengan tersenyum masam keluar dari goa. Setelah keluar melalui air terjun dan tiba di tepi aliran air, ia pun bergegas mandi. Biur. Hah, segar. Selesai mandi, Liu Qian lalu memanggang daging hewan iblis sampai aroma harum daging panggang menyebar ke sekelilingnya tercium. Setelah itu Qian lalu bersantap dengan nikmat. Setelah makan ia pun bergerak masuk lebih dalam ke dalam hutan. Ia berpikir, apabila sekarang aku bertemu dengan badak api seperti semalam, mungkin dengan 2 gerakan dapat membunuhnya. Memang itu benar karena tingkat kultivasinya yang sudah meningkat dan tubuh fisiknya yang ditempa dalam pertempuran dahsyat sudah sangat kuat. Kekuatan pukulannya sebanding dengan kultivator sejati tahap 9. Qian terus masuk ke dalam hutan. Beberapa hewan besar yang memiliki kekuatan yang sama dengan badak api dengan hanya sekali pukul langsung tewas. Biarpun kulit tubuh hewan tersebut tebal dan keras. Tetapi pukulan Qian terlalu kuat untuk ditahan hewan tersebut. Beberapa hewan tersebut hanya diambil inti iblisnya saja. Setelah setengah hari bertempur dan masuk ke dalaman hutan, Liu Qian mendengar ada pertempuran di kejauhan yang berjarak beberapa kilometer di depannya. Liu Qian lalu melompat di atas pohon dan bergerak maju dengan cepat. Sampai beberapa saat kemudian Liu Qian sudah mendekati pusat pertempuran. Dan di sana terlihat singa emas betina dan serigala guntur yang besarnya 2 kali besarnya gajah sedang bertarung. Keduanya memiliki kekuatan yang sama, yaitu hewan iblis level 2 akhir. Setelah bertempur selama 4 jam terlihat keduanya mulai kehabisan ki-nya. Sang singa memaksa mengeluarkan tenaga terakhirnya dengan membuka mulutnya. Terlihat sebuah bola energi berwarna kuning keemasan sebesar drum langsung dilesatkan ke arah serigala guntur. Dengan menggertakkan giginya serigala itu juga memaksakan seluruh energinya dan dari taringnya keluar cahaya kebiruan dan samar, terlihat petir berderak menyelimuti cahaya biru tersebut dan langsung ditembakkan ke arah sang singa. 2R. Ledakan keras yang menyebabkan sekeliling lokasi pertempuran porak-poranda seluas 1,5 ribu kilometer. Debu sampai beterbangan menutupi pusat benturan energi. Pohon-pohon yang tadinya lebat dan rimbun juga tercabut sampai akar-akarnya dan tercampak sampai jauh. Setelah menunggu 25 menit, semua debu habis diterbangkan angin. Tampak di tengah pusat pertempuran menjadi tandus dan kering. Kelihatan kedua sosok tubuh hewan iblis tergeletak. Qian lalu melompat dan mendekati keduanya untuk memastikan keduanya sudah tewas. Liu Qian lalu mengeluarkan kristal inti kedua hewan tersebut dan menyimpannya ke dalam cincinnya. Liu Qian melihat sekelilingnya dan mendapati goa. Liu Qian kemudian masuk ke dalam. Setelah berjalan sebentar terdengar suara anak singa seperti suara kucing yang mungkin lebih kuat suara anak singa ini sedikit. Neword. Qian langsung melihatnya dan tersenyum lembut. Apa mereka memperebutkan anak singa? Qian bergumam heran, tetapi Qian sangat malas memikirkannya. Halo teman kecil. Jangan takut, aku nggak mengganggumu. Apabila kamu mau ikut dengan aku bersedia kok mengadopsi kamu menjadi temanku. Bagaimana?
Sambil tersenyum ia mengucapkannya dan seolah anak singa itu mengerti bahasa manusia, singa kecil lalu berjalan mendekati Chen dan mengelus-eluskan kepalanya di kaki Chen. Ayo, kita melakukan ikatan dengan darah. Ikatan darah adalah ikatan antara majikan dan budak. Apabila sang majikan mau hanya dengan pikirannya saja untuk membunuh budaknya, maka sang budak pasti tawas. Tetapi bukan majikan dan budak, ikatan darah ini menjadi teman selamanya. Seolah mengerti, singa kecil langsung mengikuti Chen melakukan ikatan darah. Setelah melakukan ikatan darah mereka merasakan terhubung dan Chen lalu mengelus kepala singa tersebut dan memberi nama Sahiong. Setelah itu Chen melihat ke dalam goa dengan penasaran karena merasakan ada kekuatan di dalamnya. Liu Xian lalu berjalan masuk ke dalam. Setelah berjalan sekitar 2 kilometer masuk ke dalam goa yang menyempit. Lalu Chen terus berjalan. Setelah berjalan beberapa kilometer akhirnya Chen harus merangkak dan terus bergerak maju. Karena intuisinya mengatakan tidak ada bahaya di depan, Liu Chen terus merangsek sampai beberapa kilometer kemudian goa menjadi agak lapang dan Chen dapat berjalan biasa. Sedangkan Saiyong selalu ikut di belakangnya. Sampai akhirnya di ujung goa Chen melihat sebuah kolam yang besarnya hanya 10 meter persegi dan kedalaman 2 meteran. Terlihat energi Qi yang mengembun sangat padat. Chen langsung bergegas masuk ke dalam kolam diikuti oleh Saiyong dan mereka berdua nyemplung ke dalam kolam. Chen lalu menyerap energi Qi dari dalam kolam dan disimpannya ke dantiannya. Liu Chen juga melihat sekeliling kolam dan mendapati di tengah kolam terdapat suatu benda misterius yang bersinar. Liu Chen yang penasaran lalu berjalan dengan hati-hati. Kemudian setelah sampai ke tengah kolam Liu Chen lalu menyelam ke dalam kolam. Liu Chen mengambil suatu benda yang berwarna biru muda yang terdapat di kolam ini. Setelah itu Liu Chen lalu berjalan ke tepi kolam memperhatikan benda yang seperti mutiara tetapi bening dan bersinar. Setelah diangkat dan digenggam, mutiara sebesar kelereng itu makin terang dan kemudian berubah menjadi cahaya. Kemudian melesat ke dahi Chen. Arg! Chen lalu merasakan sakit di kepalanya dan berguling-guling di dasar gua sampai beberapa waktu kemudian Liu Chen merasa jiwanya dibawa ke tempat misterius. Di mana ini? Apa yang terjadi? Kok semuanya terlihat indah? Liu Chen melihat sekelilingnya dan di tempatnya berdiri adalah di tengah taman bunga yang beraneka warna bunga. Liu Chen menatap takjub dengan taman ini. Liu Chen kemudian berjalan mengikuti jalan setapak di taman ini. Alam ini identik berwarna biru muda. Mutiara inti abadi. Di taman yang indah dan dunia yang identik berwarna biru muda. Di tengah taman seorang anak lelaki yang tengah kebingungan mendapati dirinya di tengah taman bunga yang luas. Dia terus berjalan. Mengikuti jalan setapak di taman tersebut. Setelah berjalan beberapa saat anak itu melihat gazebo bulat yang berdiri dengan satu tiangnya seperti jamur. Di bawah gazebo itu terdapat kursi yang mengelilingi gazebo tersebut. Tetapi anak lelaki tersebut tidak berhenti karena anak ini sedang bingung dan ingin mencari seseorang untuk dimintai keterangannya di mana dia sekarang. Taman ini sangat sepi dan sunyi, tidak terdapat satu makhluk pun di sini. Anak itu berkata dalam batinnya dan ia terus berjalan mengikuti jalan yang lebarnya hanya 1 meter tersebut. Dan dia terus berjalan sampai setengah jam kemudian. Dia melihat siluet sosok lelaki yang bersinar biru keemasan dan terlihat sangat agung berdiri membelakanginya. Anak lelaki itu lalu berjalan mendekati lelaki tersebut. Karena melihat auranya yang tidak terdapat aura jahat. Anak ini terus berjalan mendekat. Setelah berjarak 10 meter anak lelaki ini lalu menangkupkan tangannya dengan hormat kepada lelaki agung tersebut dan bertanya. Tuan, permisi, bolehkah aku bertanya, di manakah ini? Mengapa aku berada di sini? Lelaki agung tersebut menghadapkan wajahnya ke langit dan menghembuskan nafasnya dengan lembut. Lelaki agung ini lalu berbalik menghadap anak lelaki ini yang merupakan Liu Chen. Liu Chen melihat sesosok lelaki agung berumur sekitaran 50-an tahun lebih kelihatannya. Dan memiliki jenggot hitam sepanjang setengah jengkal tangan lalu menjawab. Kamu sekarang berada di dunia mutiara inti abadi. Ini adalah dunia independen dan tidak memiliki hubungan dengan dunia luar yang kamu tinggali selama ini. Liu Chen lalu tertegun dan pikirannya menjadi linglung. Lalu bagaimana aku keluar dari dunia independen ini, Tuan? Dan mengapa aku masuk ke dalam ini? Kamu tenangkan dahulu pikiranmu dan jangan takut karena kamu memang aku bawa kemari untuk memberitahukan sesuatu tentang mutiara yang kamu dapatkan. Di kolam tersembunyi di dalam goa yang dijaga oleh harimau emas peliharaanku dahulu. Dia aku suruh menjaga di depan goa untuk mencari orang yang berjodoh dengan mutiara inti abadi ini. Liu Chen lalu terdiam dan tampak berpikir. Jadi apakah maksud tuan aku adalah orang yang berjodoh dengan mutiara inti abadi? Dan apakah gunanya aku memiliki mutiara tersebut? Sepertinya mutiara tersebut tidak memiliki ki yang kuat yang artinya mutiara ini sepertinya tidak berapa berharga. Lelaki tersebut tertawa. Kalau kukatakan fungsi dari mutiara ini ke orang ramai mungkin mereka akan saling membunuh satu dengan yang lain untuk memiliki mutiara ini, bahkan tingkatan kultivasi di atas dewa juga akan saling membunuh. Liu Chen langsung terkejut mendengarnya,
Ia pun berpikir, apakah sangat berhargakah mutiara ini? Dan tingkatan di atas dewa? Terlihat wajah Qian yang kebingungan menatap lelaki tersebut. Ya, bahkan tingkatan di atas dewa, karena mutiara ini dapat membantu seorang kultivator memahami semua seni. Baik itu seni alkemis, seni bela diri, seni formasi maupun seni yang lainnya. Liu Qian jati tertegun dan terlihat seperti orang bodoh di wajahnya. Membuat lelaki tersebut tersenyum. Namaku Long Ming dan Alu hanyalah bentuk sisa dari roh aku karena aku yang aslinya sudah tidak ada di dunia ini lagi. Lalu Qian terdiam dan memikirkan ilmu yang dibelinya di kota Shou yang tidak lengkap. Liu Qian lalu menanyakan tentang ilmu yang dibelinya dan Liu Qian mendapatkan jawaban yang memuaskan. Karena dengan konsentrasi Liu Qian dapat terhubung dengan mutiara inti abadi dan mempelajari seni bela diri angin dan guntur. Baiklah, terima kasih Tuan, dan bagaimana caranya aku keluar dari sini? Lelaki tersebut pun menjawab. Kamu tinggal konsentrasi ingin keluar dan langsung kamu akan dikeluarkan dari dunia independen ini, dan apabila kamu memerlukan hal lain kamu bisa datang ke dunia ini. Lalu Qian menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal dengan sopan. Liu Qian lalu berkonsentrasi dan niat ingin keluar dari dunia independen dan tiba-tiba. Wesh! Dari kekosongan tepatnya di sebelah kolam tersebut keluarlah Qian dan langsung disambut Sayong. Liu Qian memperhatikan sekeliling kolam dan mendapati banyak tumbuhan spiritual kelas 3 dan 4. Liu Qian lalu memetik semua tumbuhan itu dan Sayong hanya mengikuti Qian sambil berjalan dan mengelus-eluskan kepalanya di kaki Qian. Liu Qian lalu mengajak Sayong keluar dari gua setelah kerjaannya selesai. Setelah berjalan hampir 1 jam mereka lalu keluar dari gua. Kondisi cuacanya sudah agak gelap dan Qian pun memutuskan menginap di gua bagian terasnya. Liu Qian lalu membuat api unggun dan membakar daging hewan buas untuk makanan berdua dengan Sayong. Setelah tercium aroma daging bakar yang sangat harum yang membuat Sayong kecil meneteskan air liurnya, lalu daging itu diangkat dari panggang oleh Qian. Dan Qian lalu memberi lebih dari setengahnya kepada Sayong. Dengan lahap keduanya tanpa berlama-lama menghabiskan makannya. Setelah itu Qian lalu bermeditasi, melakukan sikap lotus. Liu Qian berkonsentrasi untuk mempelajari seni bela diri angin dan guntur. Setelah dicobanya dengan bantuan mutiara inti abadi, dia merasa seni bela diri ini sebenarnya gampang untuk dipelajari. Liu Qian lalu melakukan gerakan seni bela diri dengan ilustrasi di pikirannya berulang-ulang sampai pagi. Dan terasa hawa hangat matahari menyinari tubuhnya. Liu Qian lalu terbangun dan menghembuskan nafas keruhnya. Liu Qian lalu membuat api untuk membakar daging hewan buas yang memang sangat banyak di dalam cincinnya. Setelah membakar daging dan menyantap daging bersama Sayong, dia pun berjalan keluar dari gua mencoba mempraktekkan ilmu seni bela diri angin dan guntur. Liu Qian lalu berdiri dan mulai mengedarkan cinya di sekitaran tubuhnya. Terdapat samar-samar kilatan petir halus di seputaran tubuhnya dan tiba-tiba salah satu tangannya menghadapkan tapaknya ke atas. Seolah-olah menyerap kekuatan petir dari langit, lalu sontak cuaca di sekitaran hutan berubah, langit tiba-tiba menjadi gelap. Suara guntur juga bersahut-sahutan. Qian lalu bergerak memutar sangat cepat. Saking cepatnya bahkan bayangannya pun tidak terlihat, membentuk pusaran menyerupai tornado mini. Dan Liu Qian lalu bergerak mengarahkan pukulannya ke sebatang pohon tua yang sangat besar. Yang besarnya kalau 10 orang yang memeluk pohon tersebut juga hampir tidak terpeluk. Dengan kecepatan yang sangat tinggi menghantam pohon tersebut. Dewa Arer. Krak-ak-ak. Pohon itu hancur menjadi tumpukan serpihan kayu kecil-kecil di bagian yang terkena pukulan Qian. Dan Qian langsung lompat kembali menjauh dari pohon dan bam! Pohon tersebut langsung tumbang yang menyebabkan hiruk-pikuk di hutan sekitarnya. Hah! Qian langsung ngos-ngosan mengeluarkan ilmu bela diri ini, ia berpikir. Seni bela diri ini tidak mungkin level 1 awal. Jangankan awal, bahkan level 1 akhir juga tidak sedahsyat ini pengaruhnya. Liu Qian lama tertegun melihat akibat dari serangannya dan sedikit merinding. Ini adalah kartu trufku yang tidak akan aku keluarkan apabila tidak sangat terdesak. Dia lalu melihat sekeliling seperti mencari sesuatu. Sayong, mana kamu? Tidak lama kemudian, Sayong keluar dari persembunyiannya dan masih kelihatan jejak ketakutan di wajahnya. Hehehe, dasar pengecut. Kamu adalah keturunan hewan dengan kasta tinggi, kok kamu kelihatan sangat ketakutan. Sang singa lalu terdiam seolah mengerti dengan bahasa Qian. Singa itu lalu tertunduk lesu dan memasang wajah kecut. Ngiwarer, seolah berkata, aku juga takut mati. Tadi itu sangat menyeramkan. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita, masih ada beberapa hari lagi baru kita pulang. Qian dan Sayong lalu berjalan masuk lebih dalam di hutan tersebut dan mencari hewan buas dan tanaman spiritual yang lain.